Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Redmi Note 13 Pro, sebuah smartphone yang dihadang-hadang kurang worth it ya, karena harganya itu jauh daripada saudara kandungnya, yakni Poco M6 Pro. Di Instagram juga banyak yang bilang gini. Well, apakah iya nggak worth it? Langsung aja mari kita bahas. Oke, Redmi Note 13 Pro ini hadir dalam satu varian memori aja ya. Ini RAM 8GB dan juga storage 256GB. Nggak seperti 12 Pro yang tahun lalu itu punya varian 6128. Sepertinya Xiaomi nggak mau ambil pusing ya dengan HP ini. Toh yang diminati juga yang tertinggi ya, dan memorinya ini juga udah gede. Dari segi harga, HP ini dibanderol 3,79 juta atau lebih mahal 800.000 ya kalau dibandingkan dengan saudaranya tadi. Untuk warnanya ada 3 ya, yakni Midnight Black, Forest Green, dan juga Lavender Purple ini yang akan kita bahas. Well, seperti apa HP-nya langsung aja kita bahas. Soal desain seperti di M6 Pro kemarin, saya suka banget ya bagian belakangnya ini. Apalagi untuk warna yang ini, kerasa fresh dan juga seger aja buat dilihat mata. Yang kembali saya kurang suka adalah bentukan kameranya ini, yang menurut saya terlalu gede ya. Tapi ya ini preferensi masing-masing orang, bisa berbeda pendapat. Mungkin ada juga yang seneng kayak gini buat nyombongin kameranya yang nonjol banget. Ya iyalah, wong 200 megapiksel masa iya nggak disombongin. Buat framenya saya juga suka banget ya, warnanya itu nyatu dengan back cover. Framenya ini juga solid meski dari plastik ya. Yang saya suka selain itu ada juga dual speaker yang letaknya itu udah oke punya. Ada juga lubang kesayangan kita bersama, yakni 3,5 mm headphone jack yang masih dipertahankan ya. Redmi Note 13 Pro bawa layar yang mewah di kelasnya. Berukuran 6,67 inch Full HD Plus AMOLED display dan 120Hz refresh rate, 10 bit, 1300 nits peak brightness, dan juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Tak cuman itu, bezelnya juga udah tipis banget coy. Ini yang bikin mewah ya di harga 3 jutaan. Untuk kualitas layarnya itu vibrant banget dan juga udah smooth banget. Nggak ada touch delay sama sekali yang saya rasakan. Warnanya juga enak banget ya buat dilihat. Nggak yang lebay banget saturasinya, tapi ya nggak yang kurang. Ini ciri khas AMOLED banget lah. Soal visibilitas juga aman ya, mau dipakai gelap-gelapan tetap nyaman. Karena panelnya tadi dan dipakai di luar ruangan juga tetap terang. Karena bisa sampai 1300 nits lewat teknologi yang namanya itu Sunlight Display ya, teknologi yang Xiaomi lah. Overall salah satu yang paling favorit saya sih untuk layarnya di harga 3 jutaan. Sektor performa adalah sektor yang paling disoroti dari smartphone ini. Gimana enggak, dia cuman pakai Helio G99 Ultra. Meski ada embel-embel Ultra, nyatanya performanya tidak berbeda jauh daripada Helio G99 reguler. Dari beberapa artikel yang saya baca, tidak ada perbedaan hardware yang mencolok antara keduanya. G99 Ultra itu juga penamaan dari Xiaomi sendiri ya, yang membedakan chipset mereka yang udah optimized dan juga enggak. Ya istilahnya G99 yang lebih dioptimasi lagi lah sama Xiaomi. Soal performa di AnTuTu V10 bisa dapetin skor 412 ribuan. Di Geekbench single core dapat di 733 dan multicore 1925. Sementara performa gamenya juga cukup baik ya, walau dari harga segini tentu ada yang lebih baik. Main Mobile Legends bisa smooth super dan maksimalnya itu di ultra super. Buat main paling nyaman ada di smooth high ya, dimana pas settingan ini nggak ada kendala sama sekali. Mainnya tuh lancar banget. Farming musuh War Turtle juga lancar tanpa ada drop frame rate yang kerasa. Selain itu nggak panas juga ya. Suhu awal itu ada di 32,8 dan kemudian naik 6 derajat di 38,5 derajat dalam 30 menit. Sementara kalau kita ngomongin PUBG Mobile, grafiknya bisa semi smooth ultra ya, balance ultra ataupun HD high. Pas coba main di smooth ultra, mainnya lancar, jarinya juga jalan. Saat tembak-tembakan banyak musuh juga lancar ya, walaupun sedikit ada drop frame rate. Sementara kalau buat naik mobil juga lancar. Kalau di set balance ultra juga masih lancar, cuman suhunya bakal lebih tinggi dari smooth ultra tadi ya. Untuk PUBG Mobile suhu awal ada di 30,9 dan dalam 30 menit naik 39,2 atau sekitar 8 derajat itu.
Kalau untuk Car X-Trade defaultnya ada di rata 330 fps dan bisa sampai rata 630 fps. Kalau main di default 330 fps Mook High dan Motion Blur On itu masih lancar banget di 15 menit awal ya. Hanya ada sedikit frame drop ya saat ngedrift. Tapi setelah 15 menit suhu mulai naik ya dari 31 jadi 41,5 derajat setelah ngegame 30 menit. Sementara itu saya nggak rekomendasikan ya kalau main di rata 630 fps karena kerasa lebih berat aja dan sering ada frame drop. Yang terakhir adalah Genshin Impact ya. Secara default itu ada di lowest 30 fps. Tapi kalau kalian mau main lebih smooth bisa di low 60 fps ataupun medium 30 fps. Untuk experience-nya lowest 30 fps tentu aja masih lancar ya. Lawan musuh juga nggak ada terlalu frame drop gitu ya. Cuman ya ada sedikit tapi nggak sampai ganggu. Buat explore world quest juga lancar. Paling frame dropnya baru terjadi saat tarung sama banyak musuh. Selebihnya itu lancar ya. Dan untuk suhunya di awal itu ada di 32,7 dan setelah 30 menit ada di 40 derajat. Which is naik sekitar 7 derajat. Overall pengalaman ngegamenya itu masih oke, asal emang ekspektasinya itu di set cukup rendah ya buat kelas segini. Memang ada yang lebih baik, tapi soal performa ini saya rasa buat casual user yang main game itu ya main game yang biasa-biasa aja, rasanya ini udah kategori cukup lah. Di sektor baterai ada baterai 5000 mAh dan 67 watt fast charging. Soal ketandaannya udah masuk kategori awet banget ya untuk menurut saya. Dipakai Mobile Legends 30 menit ngurangnya cuma 4% aja. PUBG 30 menit 9% aja. Car X-Trade 30 menit juga 9% aja. Dan Genshin Impact 30 menit cuma 8% aja. Untuk gamenya ini pakai settingan tadi ya, jadi cenderung lancar dan meminimalkan panas. Sementara buat di tes PC Mark dengan brightness maksimum itu bisa dapat di 8 jam 29 menit. Which is angka ini awet terhitungnya. Sementara untuk chargingnya dari 5%, 5 menit itu jadi 19%. 10 menit jadi 30%. 30 menit jadi 68%. Dan untuk fullnya itu butuh waktu sekitar kurang dari 1 jam. Ya ini tepatnya 52 menit aja. So menurut saya kombinasi charging yang cepat dan baterai awet ini udah menyenangkan ya. Salah satu nilai jual HP ini ada di kameranya. Redmi 13 Pro bawa kamera dengan resolusi yang sama kayak Pro 5G ataupun Pro Plus, yakni 200 megapiksel OIS. Sensornya juga sama ya, ISOCELL HP3 dan ditanam dengan 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Di depan ada lensa 32 megapiksel. Buat UI kameranya kayak biasa ya, ada mode high res di sini udah 200 megapiksel. Dan fitur pro-nya itu ada short film dan long exposure. Di long exposure ini udah disediain lengkap ya, kayak moving crowd, neon trail, oil painting dan juga sebagainya. Sementara short film tadi nyediain kita template ya beserta filternya. Hal ini cocok banget ya buat kalian yang suka bikin konten ataupun short movie. Nah, untuk mode pro-nya ini juga dilengkapi dengan settingan yang lengkap ya. Kita bisa atur manual baik foto maupun video. Shutter speed mulai 1/4000 sampai 30 detik, ISO mulai 50 sampai 6400. Dan untuk resolusinya ini agak disayangkan ya, cuma mentok di 1080p 30 fps. Which is ini ada penurunan ya, karena generasi sebelumnya itu bisa 4K. Untuk hasilnya menurut saya bagus ya di harga 3 jutaan. Kameranya bisa diandalkan di berbagai kondisi. Warnanya juga cakep, pas aja, nggak terlalu yang saturated ataupun yang terlalu kurang. Untuk mode 200 megapiksel jujur saya kurang banget pakai ya. Karena ya buat nge-crop gambar dari gambar asli itu kayak harus butuh kondisi khusus lah. Seperti kayak kita lagi di landscape pemandangan yang bagus, atau mungkin mode ini kepake ya kalau kita kayak dari atas itu motor city light. Yang menurut saya kurang malah ada di kamera depannya ini, yang entah kenapa itu agak kurang aja ya, baik di detail maupun warnanya.
Sementara soal video saya nggak ada komplain ya, karena udah stabil. Meski belum bisa rekam 4K ya, overall kameranya ini udah bagus lah. Sementara ini adalah hasil 1080p 60 fps untuk kamera belakangnya ya. Dan kurang tahu gimana stabilisasinya, kita akan coba aja habis ini ya. Untuk kualitas detailnya gimana. Nah, di 60 fps ini kita bisa zoom sampai ke 6 kali ya. Dan kita akan zoom out, kita tes juga gimana stabilisasinya. Kita akan jalan ke sini. 60 fps ini saya bawa jalan pelan-pelan aja, dan untuk dynamic range-nya juga menurut saya standar aja, nggak yang luas banget tapi juga nggak yang buruk banget. Jadi ini masih oke lah buat video kayak gini, buat hasil 60 fps videonya. Sementara itu ini adalah hasil 30 fps. Menurut saya ini kerasa lebih detail aja ya daripada si 60 fps tadi. Dan untuk hasilnya juga kerasa lebih oke dynamic range-nya. Sekilas saya lihat di sini oke, dan lebih terang juga dan lebih stabil tentunya. Kita akan coba ke sini ya buat tes stabilisasi di 30 fps-nya. Ini stabilisasinya mantap ya dan lancar banget. Dan untuk videonya juga kerasa detailnya juga oke, warnanya ya hampir mendekati warna aslinya ya, cuman agak sedikit ditingkatin aja saturasinya. Untuk dynamic range-nya juga masih bagus sih. Kalau ini bagus dynamic range-nya, lebih baik daripada yang di 30 fps, dan kita akan zoom. Kalau di zoom bisa sampai ke 6 kali juga untuk video di 30 fps-nya. Oke, jadi ini adalah hasil video di 1080p 60 fps untuk kamera depannya ya. Untuk kualitasnya menurut saya masih sangat oke di kondisi dialog kayak gini, dan untuk suara saya mungkin agak kurang kedengeran ya karena suara musiknya cukup keras di sini. Tapi apakah masih kalian notice untuk suara saya? Apakah masih jelas atau enggak? Nah, kita akan coba buat di sini ya. Di sini agak yang lebih terang, jadinya harusnya akan lebih baik untuk kondisi pencahayaannya ya. Nah, kayak gini hasil dari video 1080p 60 fps. Sementara ini adalah hasil 1080p 30 fps dan lebih ngecrop ya daripada yang 60 fps. Tapi untuk skin tone dan pencahayaan menurut saya lebih terang ya ketimbang yang 60 fps tadi. Kalau kalian lebih suka yang mana, 60 fps atau 30 fps ini? Kita akan coba buat tes stabilisasinya ya. Nah, kita akan jalan ke sini. Kayak gini stabilisasinya apakah berjalan dengan baik atau enggak, silahkan kalian nilai dari sini ya. Nah, kayak gini hasil video kamera depan 1080p 30 fps di Redmi 13 Pro. Oke, jadi ini adalah hasil video Redmi Note 13 Pro di kondisi yang agak low lag ya. Ini karena saya lupa nyari sampel video yang untuk malam hari. Nah, kita rekam aja abis ini subuh ya. Jadi masih agak-agak gelap ya, walaupun ini sebenarnya lumayan gelap ya, tapi masih jelas kelihatan. Dan kita akan coba juga buat jalan ke sana. Buat stabilisasinya ini oke nggak? Dan ini saya jalan pelan-pelan aja ya, karena resolusinya ini cuman sampai 1080p 30 fps. Agak disayangkan belum bisa 4K kayak Redmi Note 12 Pro. Tapi ya ini di kondisi yang agak gelap, nggak yang gelap banget sih, maksudnya kayak gini hasil videonya. Kira-kira bagus atau enggak? Sementara itu ini adalah hasil video ultra wide ya. Nah, kira-kira kondisi realnya itu ya kayak gini.
cuman agak terang dikit. Nah, kelihatan kan bahwa ini masih agak low light sebenarnya. Kalau kita lihat ke sana, di sini kayak gini hasil videonya di lensa ultrawide-nya agak kurang ya kalau kita ngomongin ultrawide di low light. Jadi ya kemungkinan baru kepake kalau banyak ya. Buat experience-nya menurut saya ya nyaman-nyaman aja selama saya pakai beberapa hari. Cuman lagi-lagi MIUI di sini menurut saya masih belum jadi selera saya. Mungkin karena saya terbiasa pakai One UI kali ya. Jadinya kerasa agak terlalu lama dan juga kurang fluid. Tapi overall pakainya sih enak. Fingerprintnya kenceng, ada juga IP54 yang bikin tenang ya pas kena debu ataupun cipratan air. Dan juga speakernya udah stereo atas bawah. Buat suaranya udah oke ya, di kelas harga 3 jutaan. Suaranya itu keras, treble-nya juga oke. Paling yang khas harga segini itu bassnya agak kurang ya. Tapi ya it's oke karena emang kelas harga segini nggak ada bass yang oke banget tuh. Oke, masuk ke kesimpulan. Sebenarnya kenapa sih Xiaomi rilis HP yang bisa dibilang nanggung kayak gini? Well, menurut saya mungkin Xiaomi berkaca pada generasi sebelumnya. Oke, kita bahas dari dua sudut pandang dulu ya. Yang pertama adalah sudut pandang pendahulunya, yakni Redmi Note 12 Pro. Ada peningkatan nggak? Oh, tentu aja. Ada dong, dan cukup banyak. Seperti layarnya yang sekarang udah bezelnya tipis ya. Dan juga ada Corning Gorilla Glass 5. Chipset Helio G99 Ultra yang sedikit lebih kencang daripada 732G. Dan kameranya udah di-upgrade dari 108 ke 200 megapiksel. Dan juga dilengkapi dengan OIS ya. IP ratingnya juga kali ini sedikit naik juga dari 53 ke 54. Fingerprintnya kini udah ada di layar. Dan juga kini harga 13 Pro itu lebih murah sekitar 100 sampai 200 ribu dari awal yang 12 Pro 8256 ya kalau nggak salah. Itu sekitar 3,899 juta dan 3,99 juta pas harga normal. Sekarang gimana dengan kekurangannya? Jika dibandingkan dengan Note 12 Pro, Redmi Note 13 Pro ini nggak bisa rekam 4K ya, satu. Slotnya juga masih hybrid. Dan OS-nya itu nggak ada perubahan atau ya kayak sama aja. Nah, sekarang kita coba berkaca pada sudut pandang lain yang lebih luas ya. Ini kita bandingin dengan produk brand lain. Chipsetnya ini coy, yang kerasa agak kemahalan ya buat harga segini. Saudaranya pakai Helio G99 Ultra juga itu bisa 800 ribu lebih murah. Sementara brand lain harga segini udah dapat 5G. Bahkan sekelas Samsung atau Vivo juga udah ada ya. Seperti contohnya adalah Vivo Y100 5G dan dengan Snapdragon 4 Gen 2. Performanya itu ya mirip-mirip, sedikit unggul Snapdragon tadi, tapi 5G-nya itu yang paling bikin beda. Menurut saya sih Xiaomi terlalu pede ya ngasih harga. Bayangan saya tuh Redmi 13 Pro ini tuh bakal dijual nggak jauh daripada Poco M6 Pro. Selisihnya 400 ribu gitulah. Tapi ternyata selisihnya 2 kali lipat dari ekspektasi saya. Jadi agak kecewa sih. Padahal dengan harga selisih 400 ribu, bakal bikin HP ini lebih saya rekomendasikan. Menurut saya dapetin kamera lebih baik nambah 400 ribu masih rasional ya. Tapi kalau udah 800 ribu menurut saya mending jangan lah. Tunggu aja sampai harganya itu turun jadi 3,3 ataupun ya maksimal 3,5 lah. Udah bisa dibilang HP ini recommended dan nggak perlu banyak pikir. Kalau kalian emang butuh kamera yang lebih baik dari Poco M6 Pro, ya HP ini pilihannya. Tapi kalau kalian yang nggak butuh-butuh amat, saya lebih rekomenin yang Poco M6 Pro ya daripada HP ini. Karena ya saya ngerasa 800 ribu tuh agak terlalu besar ya jumlahnya. Akhir kata menurut saya Xiaomi itu udah nggak perlu lagi sih ngerilis varian Pro 4G kayak gini. Mending langsung 5G aja. Toh di harga segini para pesaingnya juga udah 5G. Jadi agak malu ya buat brand yang bernama Xiaomi yang terkenal itu price to performance-nya oke, tapi masih 4G. Pasti nanti bakal dicengin sama brand lain lah.
Oke, segitu dulu aja video review kali ini. Maaf ya kalau agak panjang, maklum banyak yang dicurhatin. Jadi terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.